Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan demi kesempatan, hari lepas hari yang telah lewat. Kami bersyukur kami bisa berdoa, membaca firman-Mu bersama. Biar ini menjadi satu landasan di mana kami Tuhan tinggal dalam, Tuhan, perkenan-Mu. Dan kami juga menjadi orang-orang muda yang percaya bahwa ketika kami mempersembahkan waktu kami, Dikaulah menjadi penggantinya. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu ada keselamatan, dalam firman-Mu ada hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, ketika teman-teman juga belum bisa bergabung, agar mereka bisa juga memiliki satu kepengharapan, yaitu bisa bersama-sama membaca firman-Mu setiap hari. Haleluya. Amin. Oke, baik, kita akan mulai ya. Mungkin dari saya, lalu Maiman, Jocelyn, baru Delga, lalu akan selanjutnya demikian ya. Oke. Kita mulai ya. Saya Maiman, Jocelyn, Delga ya. Nanti kita kalau ada teman-teman bergabung, baru mereka baca di selanjutnya. Baik, Yeremia pasal 21. Sebelum kita baca, saya ingin ber-review ya, atau membahas secara singkat. Apa sih yang dibahas dari pasal 1 sampai 20? Oke. Jadi Yeremia ya berbicara tentang bagaimana Allah ingin menyalurkan dirinya. Bukan hanya kitab Yeremia, namun kita perlu tahu apa? Di dalam setiap kitab itu adalah Allah yang menyalurkan dirinya. Namun di kitab ini kelihatan dengan jelas ya bahwa Kristus dia akan menjadi pembenaran Allah ya. Karena dia harus menjadi korban itu. Jadi harus datang ke dunia dan membawa kita juga bisa menjadi bangsanya hari ini ya. Puji Tuhan. Oke, jadi pasal 21 akan berbicara mengenai Tuhan menghukum dan menghakimi raja-raja Yehuda dengan penduduk Yehuda ya. Oke, kita lanjut dulu baca ya. Ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Raja Zedekia mengutus Asyur bin Malkia dan Imam Zefanya bin Maaseya padanya dengan pesan, tanyakanlah kiranya petunjuk Tuhan untuk kami, sebab Nebukadnezar Raja Babel memerangi kami. Barangkali Tuhan mau melakukan kepada kami tepat seperti perbuatan-perbuatannya yang ajaib, sehingga Nebukadnezar mundur meninggalkan kami. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan membalikan senjata berat yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim yang mengepung kamu di luar tembok. Aku akan mengumpulkan ke dalam kota ini, aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Aku akan memukul penduduk kota ini, baik manusia maupun binatang, mereka akan mati oleh penyakit sampar yang hebat. Sesudah itu demikianlah firman Tuhan. Maka Zedekia Raja Yehuda penyakit di kota ini yang masih tinggal hidup di penyakit sampar, dari pedang dan dari kelaparan, akan keserakahan ke dalam Nebukadnezar. Musuh mereka berusaha mencabut nyawa mereka. Orang yang memukul mati mereka dengan mata pedang, tanpa merasa sayang, tanpa belas kasihan, dan tanpa ampun. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menghadapkan kepada kamu jalan kehidupan dan jalan kematian. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini dan menyerahkan diri kepada orang-orang Kasdim yang mengepung kamu, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya. Ayat 10, sebab aku telah menentang kota ini untuk mendatangkan kecelakaan dan bukan untuk mendatangkan keberuntungannya. Demikianlah firman Tuhan. Kota ini akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel yang akan membakarnya habis kepada Raja Yuda. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, hai keturunan Daud. Jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan mukaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya.
oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Amin. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menyatakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Pasal 22, beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarkanlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda mereka itu, pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan memakannya ke dalam api. Ayat 8. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan, Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Ayat 10, janganlah kamu menangisi orang mati, dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahiran. Amin. Ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai Salum bin Yosia, Raja Yehuda, yang telah menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya, dan yang telah meninggalkan tempat ini. Ia tidak lagi akan kembali ke sini. Tapi ia akan mati di tempat pembuangannya dan tidak lagi akan melihat negeri ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan ancungnya berdasarkan kelaliman, yang memperkerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar lebar dan anjung yang lapang luas. Lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya biru. Sangkamu rajakah engkau, jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras, tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang yang sengsara dan orang yang miskin dengan adil. Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku, orang tidak akan menangisi dia. Aduhai Tuan, aduhai Seri Paduka. Ia akan dikubur secara penguburan keledai, diseret dan dilemparkan keluar pintu-pintu gerbang Yerusalem. Nubuat melawan Raja Konya. Ayat 20. Naiklah ke gunung Libanon dan berteriaklah. Perdengarkanlah suaramu di pegunungan Basan. Berteriaklah dari pegunungan Abarim, sebab semua kekasihmu sudah hancur.
Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Semua orang yang mengembalakan kamu akan dihalau angin ribut, dan para kekasihmu akan diangkut tertawan. Pada waktu itu engkau akan menjadi malu dan bernoda dari sebab segala kejahatanmu. Amin. Amin. Ayat 23. Hai engkau yang diam di gunung Libanon dan yang bersarang di pohon-pohon aras. Betapa engkau akan mengeluh ketika kesakitan menimpa engkau, kesakitan seperti yang ditanggung perempuan yang melahirkan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim, Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu, dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain yang bukan tempat kelahiranmu. Di sanalah kamu akan mati. Tetapi ke negeri yang mereka rindukan untuk kembali ke situ, mereka tidak akan kembali. Adakah Konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang, atau suatu perib yang tidak disukai orang? Mengapa ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Maaf, sampai mana ya? 29. Oh, hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tata Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Puji Tuhan. Baik. Jadi dua pasal ini memang sangat singkat ya. Namun kita bisa lihat beberapa fakta. Jadi kalau di Alkitab terjemahan baru ya, di LAI, yang kita punya sekarang yang kita pegang, ada di pasal 21 ada dua perikop, yaitu pembuangan Raja Zedekia diberitahukan dan membuat melawan Raja Yehuda. Ya. Di pasal 22 hanya satu, ya, ada dua ya, ada tiga, yaitu apa? Kita lihat di situ nubuat melawan Raja Salum, nubuat melawan Raja Yoyakim, dan juga nubuat melawan Raja Konya. Ya, kenapa ini diberitahukan? Kenapa harus kita melihat bahwa raja-raja itu dilawan, ya kan? Nah, sebenarnya ini adalah hukuman atau didikan Tuhan, yaitu ketika Tuhan melihat situasi dari pasal-pasal yang sebelumnya kita sudah baca, yaitu mereka menduakan Tuhan, ya, sehingga Tuhan memberikan kondisi di mana mereka harus berperang, ya. Di ayat yang keempat, kita lihat dari pasal 21. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku akan membalikan senjata perang yang kamu pegang, yang kamu pakai berperang melawan Raja Babel dan melawan orang-orang Kasdim, yang mengepung kamu dari luar tembok, aku akan mengumpulkannya ke dalam kota ini. Kemudian, aku sendiri akan berperang melawan kamu dengan tangan yang teracung, dengan lengan yang kuat, dengan murka, dengan kehangatan amarah, dan dengan kegusaran yang besar. Nah, artinya apa? Tuhan sangat concern dengan dosa yang mereka perbuat. Ya, hari ini seberapa banyak orang yang memerangi Allah? Seberapa banyak orang yang berdiri di pihak Allah atau mau jauh daripada Allah? Dua kondisi ini harus kita perhatikan baik-baik teman-teman ya. Seberapa kita mengasihi Tuhan, berarti seberapa juga kita berdiri di pihak Allah. Tapi kalau kita sehari lepas sehari, kita khawatir, kita cemas, kita banyak pelarian ya ke tempat-tempat lain, misal hobi kita, kebiasaan kita, itu artinya apa? Kita berdiri di lawan, ya kita melawan Allah. Nah maka hari ini saya juga terus hati-hati dalam kehidupan pribadi saya. Apakah dalam keseharian saya melihat dan memandang kepada Tuhan, atau malah saya juga menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Ya, kemudian di ayat setelahnya ya kita lihat. Ayat 13 lagi dibilang, sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan, hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami. Jadi, ini fakta yang perlu kita ketahui dan perlu kita kasih tahu ke teman-teman. Ya kan?
Teman-teman, kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, berarti kita kalau mengasihi Tuhan namun setengah-setengah, nah itu juga bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi kita jadi orang yang melawan Tuhan, ya. Kita masih menggunakan kebiasaan kita yang jauh, ya. Oke. Sekarang di pasal 22 kita lihat ya. Bagaimana di situ di ayat yang ke-8. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Ya. Jangan sampai orang melihat kita, kok Tuhan biarin orang Kristen gitu ya? Kenapa ya? Nah, ini menjadi satu teguran bagi saya juga. Ya. Kemudian orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sekali lagi saya tekankan, bukan harus kita mencari berhala atau bagaimana supaya bisa menyembah Allah lain. Asalkan kita tidak percaya, asalkan kita kurang datang pada Tuhan hari itu, sebenarnya kita sedang menyembah Allah lain. Ya kan? Allah apa? Allah lain itu. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan dan membuat kita jauh daripadanya. Ya, jadi semoga kita kembali disadarkan. Kemudian di ayat selanjutnya, tadi katakan, ayat yang ke-26 ya, ini karena semua berhubungan. Aku akan melemparkan engkau serta ibumu yang melahirkan engkau ke negeri lain, yang bukan tempat kelahiranmu, di sanalah kamu akan mati. Artinya apa? Begitu tegasnya Tuhan menghukum. Nah, sekarang pilihan ada di tangan diri masing-masing. Apakah kita mau dihukum atau mau mendapat berkat? Nah, ya jadi di dalam semua kehidupan kita, asalkan kita bisa memuaskan hati Allah, gimana caranya? Kita berikan diri kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, lalu kita nasihati teman-teman yang lain. Sehingga apa? Allah dipuaskan. Terus ada pertanyaan, Kak, berarti Tuhan egois dong? Ya enggak. Karena memang dia yang layak mendapatkan segala. Roma 11 ayat 36 kan berkata, segala sesuatu adalah bagi dia, oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Gitu. Ya. Jadi, he is worthy. He is worthy. Ya, dia layak mendapatkan segala itu. Amin. Jika ada pertanyaan, kalau tidak ada kita akan lanjut ke pembahasan Titus. Mau nanya Kak, Silakan. yang itu di ayat 20 di ayat pasal 22 ayat 10 itu kan janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah berduka cita karena dia. Terus yang kata-kata kalimat berikutnya itu kok kayak apa berkebalikan secara langsung gitu loh Kak. Itu maksudnya gimana? Atau yang dimaksud jangan menangisi orang mati itu tuh yang udah mati terus yang pergi itu yang dibuang atau gimana Kak? Oke, pertanyaan yang baik ya, jeli. Jadi saya mau jelasin itu, cuma saya pikir nggak terlalu penting. Karena kamu tanya. Jadi ya 10 itu kan berkata, janganlah kamu menangisi orang mati dan janganlah turut berduka cita karena dia. Lebih baiklah kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi. Ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Ya. Jadi artinya kita bisa menyadari bahwa hari ini ya, kalau kita aplikasikan kehidupan hari ini, kita nggak perlu lagi kalau misalnya ada orang nih ya, misalnya saya punya teman namanya Arnold lah ya. Nah, si Arnold ini saya sudah beritahu ya, kita doa yuk, kita baca Alkitab yuk. Jangan sampai kita sia-sia nih waktunya, ya kan? Tapi si Arnold ini bilang, nggak usah lah bro, toh juga gue bisa kok hidup. Ini masih hidup nih, nggak baca Alkitab, nggak doa, masih sehat nih gitu. Nah ini artinya apa? Kematian rohani yang sangat jelas, ya. Tapi kalau kita nggak rohani, kita kan nggak bisa lihat perkara itu. Nah jadi dia yang dimaksud di ayat 10 itu adalah biarin orang yang mati kayak gitu tuh biarin. Karena apa? Dia udah nggak ini lagi, nggak mau dinasihati. Daripada apa? Dia malah menjadi keras hati, semakin keras, ya biarkan kepada Tuhan. Lalu di ayat yang di kata-kata selanjutnya, lebih baik kamu menangisi dia yang sudah pergi, sebab ia tidak akan kembali lagi, ia tidak lagi akan melihat tanah kelahirannya. Artinya apa? Kalau kita punya teman, ya dalam kehidupan rohani, itu sangat kecewa, ya penuh dengan duka. Tapi ketika kita ajak doa, dia masih mau.
tapi kondisinya mati. Misalnya nama saya punya teman nama lagi ya, Benny. Nah, Ben, ayo kita doa yuk. Kamu lagi suntuk ya? Ya bro, kamu boleh doain saya. Nah, orang yang seperti itu lebih baik kita dukai, maksudnya berduka karena itu, kemudian kita doakan. Jadi ini maknanya ya. Pertanyaan yang baik dari Deglaga, apakah sudah jelas? Jadi ada dua kondisi manusia ya, mati secara rohani dan mati, tapi dia masih mau ada kemauan. Oh iya, makasih Kak. Ya, siap. Jadi memang penting itu ya. Oke, jadi dalam pelayanan kita sehari-hari, kita perlu menyatakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan dan juga apa yang harus kita bicarakan. Baik, kita lanjutkan kalau tidak ada lagi ke kitab Titus ya. Pasal 1 ayat 1 sampai 16. Titus. Titus. Satu ya. Silakan. Tadi siapa Jocelyn satu ayat lagi ya? Ya kok. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang tampak dalam ibadah kita. Ayat 2, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Amin. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup menyakitkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak yang orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesakitan itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Ayat 14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Haleluya. Amin. Jadi dari ke-16 pas ayat ini ya, teman-teman, kita nyadari bahwa dalam setiap perkara, kehidupan negatif itu pasti lebih nyaman. Ya, contohnya, kalau ditanya, kalian suka bolos nggak? Ya, pasti
setengah lebih orang itu jawab, iya Kak, saya suka bolos karena saya nggak terlalu suka belajar, misalnya gitu kan. Saya sih nggak ini ya, tapi melihat beberapa orang yang saya tanya ya dijawabnya begitu. Nah, teman-teman, hari ini dalam kitab Titus ya, kita perlu tahu adalah satu pokok penting dari kitab Titus apa? Pemeliharaan kehidupan gereja. Atau kalau bisa kita garis bawahi itu, bagaimana tata cara atau penghidupan yang seharusnya yang dimiliki oleh gereja, eklesia, orang yang dipanggil keluar. Kita sedang bergereja nggak hari ini? Berempat? Iya. Nah, maka apa yang dipelihara kita perlu lihat. Dari pasal ayat 1 sudah dikatakan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman dari orang-orang dan pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Garis bawahi kata-kata iman dan pengetahuan akan kebenaran. Ya. Jadi kalau kita punya iman tapi tidak punya pengetahuan akan kebenaran, maka itu sulit. Demikian pun kalau punya pengetahuan akan kebenaran tapi tidak punya iman, habislah sudah. Ya. Ayat kedua, berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. The meaning apa? Artinya kita sebagai orang beriman memiliki hidup kekal atau bahasa kemarin kita bahas Zoe, hayat yang kekal. Jadi hayat yang kekal ini seharusnya kita miliki. Memang Jocelyn Delga sudah punya belum hayat yang kekal ini? Harusnya sudah ya. Nah, melalui apa? Kita percaya, nah kita memiliki pada Tuhan. Namun, jika kita percaya dan dibaptis, kita akan memiliki hayat yang kekal. Jadi kalau hanya percaya, baru menerima hayat. Namun, kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita mau menerima hayat yang kekal. Ya, puji Tuhan. Kemudian di ayat yang ketiga, pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Oke. Waktunya kapan? Ya saat ini, waktu yang sangat cepat ya. 30 menit kita bahas Alkitab bersama, ini waktu yang tepat. Ya. Sehingga kita bisa menikmati hayat kekal Allah atau kehidupan yang kekal itu. Ya. Jadi, semoga melalui pembahasan demi pembahasan setiap hari, kita semakin mengenal, oh iya, ternyata di dalam saya ada Zoe. Oh iya, ternyata di dalam saya ada hayat kekal Allah. Sehingga saya tidak bisa lagi hidup berdasarkan diri saya sendiri. Misal saya suka naik motor, suka geng-gengan. Itu ketika hayat kekal Allah tinggal dalam saya, maka itu akan tersingkir tuh. Akan berganti dengan, oh, saya suka firman, saya suka bernyanyi, memuji, berdoa. Kan hal-hal yang sangat rohani. Ya, tapi saya tidak bisa jadi rohani sendirian. Maka dikatakan Paulus apa tadi? Di ayat yang ke-7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendidik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemerang, bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Apakah kita semua ada ciri-ciri sedemikian? Kalau saya ada. Saya kadang masih suka marah. Namun, harus kita perhatikan dengan baik ya, bahwa sebagai orang yang melayani, mengasihi Tuhan, kita perlu baik-baik apa? Tuhan, aku mau belajar seperti Engkau, mengasihi setiap umat-Mu, melayani, bahkan mendoakan. Ya, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius kemarin, pasal yang kedua, ayat yang pertama, dan naikkanlah doa syafaat dan ucapan syukur bagi semua orang kudus. Ya, maka dalam kitab Titus ini kita kembali menyadari ada 3 poin penting, yaitu adalah apa? Bagaimana kita sebagai orang Kristen tahu hidup yang benar. Lalu yang kedua, mendirikan wewenang dalam kehidupan. Yang tadi di ayat yang ke 5-9, lalu ayat 10-16 berbicara mengenai bagaimana mengenai pengajaran Yahudi ya, dan aliran yang merasa mereka percaya pada Allah tapi juga nggak gitu percaya, itu ditanggulangi ya. Ayat yang 15 kita baca ya. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Nah, kita perlu hati-hati akan situasi seperti ini ya. Kenapa? Karena pikiran adalah bagian utama dari jiwa kita. Ya. Pikiran kita ini sangat kuat.
hati nurani perlu kita jaga, ya. Jadi kalau sampai pikiran kita tercemar, maka kita akan sulit untuk menerima hal-hal yang rohani. Benar enggak? Kalau kita lagi suka nih misal sama sesuatu, waduh nggak usah doa deh, ini dulu sangat penting nih. Nanti aku nggak bisa nih besok nih. Padahal besok masih bisa gitu kan. Nah, jadi semoga iman kita semakin bertambah, karena itulah yang menyucikan kita. Amin ya. Memang Jocelyn Delga, jadi sekian yang bisa saya sampaikan, supaya tidak terlalu panjang. Apakah ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan ya, Kak. Ya. Di ayat 10-11. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dan omongan sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang semacam itu harus tutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Jadi pertanyaan saya itu adalah apa sih yang dimaksud dengan hukum sunat itu? Dan di ayat 11 lagi itu adalah di sini mereka itu di ayat 11 ini orang-orang itu mengajarkan yang tidak, tetapi mereka mendapatkan untung yang memalukan. Itu untung yang memalukan itu seperti apa, Kak? Itu. Good question. Jadi kita lihat ya di ayat 10. Mereka berpacu kepada hukum Taurat mengenai sunat. Ya. Jadi karena mereka hidup berpacu kepada itu, jadi mereka itu bilang, oh ya udah yang penting udah disunat. Kan disunat itu artinya apa? Pemotongan kulit khatan, ya nggak? Nah, tapi mereka hanya berpacu kepada sunat jasmani. Gua udah suci nih, udah suci. Bolehlah ngapain aja yuk kita bolehlah pesta apa sebagainya selama dan sebagainya. Sesat bukan? Jadi itu apa? Sia-sia sehingga menyesatkan pikiran. Sampai di sini dapat ayat 10. Jadi mereka nggak disunat secara rohani. Kalau sunat secara rohani itu apa maknanya? Kita menanggalkan segala ya kepentingan kita bagi orang lain. Kita juga menanggalkan kepentingan kita bagi Tuhan, ya. Nomor Tuhan sebagai yang utama, baru setelah itu kepentingan kita, ya. Itu yang sunat secara rohani. Baik. Kemudian di ayat yang 11, apa yang dia dikatakan dengan tidak mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Kita lihat ya, banyak ajaran hari ini. Ajaran mengenai, kalau kita pernah dengar ya, teologi kemakmuran, ya, terus juga kesembuhan, karunia-karunia, kan sebenarnya itu tidak dibahas di Alkitab. Ya, yang dibahas di Alkitab apa? Hubungan Allah dengan manusia. Seberapa Allah mengasihi manusia, maka manusia perlu mengasihi Allah. Ya enggak? Itu kan benang merah dari Alkitab. Namun ada orang yang mengajarkan hal-hal lain, ajaran-ajaran lain, sehingga menyebabkan orang apa? Bingung. Aduh, yang mana yang harus saya ikuti? Yang sana bicara itu, yang sini bicara ini. Menyebabkan kebingungan. Ya. Jadi sore ini kita disadarkan kembali. Harus ditutup mulutnya. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus sendiri. Karena kita sebenarnya juga tidak layak. Ya. Maka kita harus menyadari bahwa di dalam ini nanti Tuhan yang menegur. Ya. Misal saya punya teman, ya kan? Namanya Andi. Di, kamu tahu nggak? Kalau kita ikut Tuhan nih ya, hidupnya pasti bahagia. Ayo kita ikut Tuhan. Di, kamu tahu nggak? Kalau kita ikut Tuhan nih ya, semua masalahmu pasti beres. Itu kan ajaran, misal contoh ajaran-ajaran lain ya kan? Padahal Tuhan bilang apa? Ya, siapa yang mengikut aku dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, gitu kan? Nah ini yang menyebabkan apa? Ajaran yang tidak, tapi peroleh untung, dapat duit. Oh, dapat, kalau kita bilang apa? Persembahan, kolekte. Ya, ini harus hati-hati. Jadi siapa yang paling benar ajarannya? Kristus, Alkitab. Back to the Bible. Amen. Sampai di sini sudah jelas atau masih bingung? Oke, terima kasih Meman atas pertanyaannya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup. Oke ya, kalau tidak ada kita tutup ya. Oke.
Kalau gitu, mari kita berdoa. Setelah itu kita akan ambil gambar bersama. Amin. Kita satu dalam doa.